Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ayu Agung Sugiantari. Saya anggota dari kelompok 1. Jadi, kami di sini akan membawakan materi tentang konsep, tujuan, dan ruang dari manajemen operasional. Materi yang pertama akan saya sampaikan. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu konsep dasar manajemen operasional atau operation management. Merupakan serangkaian aktivitas yang menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa dan mengubah masukan menjadi hasil. Aktivitas menciptakan barang dan jasa ada pada semua organisasi. Jadi, dalam perusahaan manufacturing, aktivitas menciptakan barang dan jasa biasanya sangat jelas. Di dalamnya, kita dapat melihat penciptaan dari sebuah produk yang berwujud, seperti TV, radio, dan lain sebagainya. Nah, untuk memahami pengertian manajemen operasi lebih jauh, terdapat komponen-komponen pembentuknya, yaitu yang pertama ada aktivitas manajemen, yang kedua ada input, proses atau output, IPO, ketiga indikator proses, yang keempat efisiensi dan efektivitas. Kemudian ada tujuan dari manajemen operasional, yaitu menurut Julian Yamit tahun 2003, karakteristik dari sistem manajemen operasional yaitu yang pertama, mempunyai tujuan menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, mempunyai kegiatan proses transformasi. Yang ketiga, adanya mekanisme yang mengendalikan pengoperasian. Kemudian ada ruang lingkup manajemen operasional. Ada 3 aspek yang berkaitan di dalam manajemen operasional. Yang pertama, aspek struktural. Aspek struktural yaitu aspek yang memperlihatkan konfigurasi komponen yang membangun sistem manajemen operasi dan interaksi satu sama lainnya. Yang kedua ada aspek fungsional, yaitu aspek yang berkaitan dengan manajemen serta organisasi komponen struktural maupun interaksinya, mulai dari perencanaan, penerapan, pengendalian, dan perbaikan agar diperoleh kinerja optimum. Yang ketiga ada aspek lingkungan, memberikan dimensi lain pada sistem manajemen operasi yang berupa pentingnya memperhatikan perkembangan dan kecenderungan yang terjadi di luar sistem. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Dialestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang milestone perkembangan manajemen. Frederick W. Taylor dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah, berkontribusi terhadap pemilihan karyawan, perencanaan, penentuan jadwal, studi gerak, dan bidang ergonomik. Salah satu kontribusi besarnya adalah keyakinannya bahwa manajemen seharusnya memiliki lebih banyak ide dan agresif dalam peningkatan metode kerja. Manajemen operasi akan terus berkembang dengan kontribusi-kontribusi dari disiplin ilmu lainnya, termasuk teknik industri, statistik, ekonomi, dan manajemen. Semuanya meningkatkan pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen operasi dalam e-business environment. Pengertian e-business. E-business dapat diartikan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. E-business juga memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara efisien dan efektif. Tujuan e-business. Tujuan e-business adalah untuk mendukung integritas dan efisien pengelolaan data sumber daya manusia, keuangan, dan logistik manajemen. Selain itu, e-business juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi publik dan stakeholder-nya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Rahayu Yurimas dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai manajer produksi, tanggung jawab, dan peluang karir. Manajer produksi
Seseorang yang terlibat perencanaan, koordinasi dan kontrol dari proses, manufaktur dan tanggung jawab memastikan barang dan jasa diproduksi secara efisien, jumlah produksi yang benar dan akurat, dan diproduksi sesuai dengan anggaran biaya yang tepat dan berkualitas sesuai standar perusahaan. Selanjutnya, ada tanggung jawab manajer produksi, yaitu mengawasi proses produksi, menyusun jadwal produksi, memastikan anggaran biaya produksi efektif, memutuskan sumber apa yang diperlukan, menyusun skala waktu untuk pekerjaan, bertanggung jawab untuk pemilihan dan pemeliharaan, bertanggung jawab sebagai penghubung antar departemen yang berbeda, seperti misalnya pemasok dan manajer. Yang selanjutnya ada tugas manajer produksi. Yang pertama, melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi. Yang kedua, menilai proyek dan sumber daya persyaratan. Yang ketiga, memperkirakan, negosiasi, dan menyetujui anggaran dan rentang waktu dengan klien dan manajer. Yang keempat, menentukan standar kontrak kualitas. Selanjutnya ada peluang karir manajer produksi. Yang pertama, industri kedirgantaraan dan pertahanan. Yang kedua, manufaktur mobil. Yang ketiga, teknik kimia. Yang keempat, perusahaan elektronik dan barang-barang konsumen listrik. Yang kelima, ada industri pengolahan makanan. Baik, sekian pembawaan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.